Yo guys, selamat datang di Candi Bahal 1, Kecamatan Portigi. Tapi kayaknya lagi diperbaiki ya, lagi dicat atau dibersihin nih. Jadi banyak penutup-penutup yang mengurangi keindahan. Tapi nggak apa-apa, kita harus buat konten di sini karena ini jauh banget ya, 11 jam, 12 jam dari Kota Medan. Gimana kabarnya iklan teman-teman nih? Beberapa hari ini sepertinya banyak ya yang mengeluh CPR tambah mahal, CPM-nya juga naik. Plus kemarin itu ada campaign yang nggak running sama sekali. Tapi di hari berikutnya malah runningnya ngebut banget cuy. Budget belum 10 menit udah habis, termasuk campaign gue juga ya kemarin seperti itu. Jadi di video kali ini gue mau share beberapa penjelasan mengenai masalah di atas ya. Plus rangkuman beberapa sharing dari para master nih yang ada di grup Telegram ataupun di Threads ya. By the way, buat teman-teman yang belum install Threads, buruan deh, karena di sana banyak banget cuy master-master yang sharing ilmu wagyu, nggak cuma kulit-kulitnya doang. Plus jangan lupa ya untuk follow akun Threads gua @pengangguran_premium31 biar nggak ketinggalan jika ada update baru tentang MetaEdge ataupun jualan online lainnya ya. Nggak pakai lama-lama, langsung aja kita bahas satu persatu. Sudah bikin produk digital keren, tapi penjualnya masih seret. Teman-teman jangan sampai ketinggalan momentumnya. Alhamdulillah awal tahun Pengangguran Premium udah bisa nih profit 2 digit dari jualan produk digital. Nah di e-course kali ini gue akan bedah mulai dari konten iklan, landing page berkonversi tinggi, copywriting ads copy, dan tentunya struktur iklan MetaEdge mulai dari fase testing hingga scale up yang sering gue lakukan di campaign MetaEdge gue. Semua bakal dibedah di e-course ini. Yang mau cek metode lengkapnya bisa cek link di deskripsi ya. Yuk maksimalkan penjualan produk digitalmu dengan MetaEdge. Berikutnya ada sharing nih dari Mas Omar ya. Mas Omar ini punya kelas yang membahas tentang Shopee CPAS atau Shopee Ads ya. Jadi beliau punya e-course lah tentang Shopee. Nah, tapi itu juga universal, bisa diterapin di MetaEdge ya. Nih, tips dari beliau itu adalah cara meningkatkan penjualan dengan meningkatkan rasio add to cart ya. Jadi rasio add to cart ini seringkali menjadi tunjuk awal ya. Apakah orang udah tertarik sama produk kita tapi belum yakin nih. Jadi kalau ATC-nya rendah, jangan buru-buru salahkan iklan. Nah, Mas Omar udah buat rumus sederhana nih. Konversi wajar dari setiap 4 atau 5 orang yang add to cart itu ada 1 tuh. Jadi kalau misalnya add to cart-nya 10%, maka conversion rate sehatnya di angka 2 sampai 2,5%. Nah, Mas Omar juga udah buat 10 komponen yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki rasio add to cart kita. Contohnya ini ya, jadi ada 10 item yang paling berpengaruh ada di foto utama fungsional dan deskripsi berupa solusi plus call to action-nya. Ini yang paling berpengaruh dalam meningkatkan rasio add to cart. Nah, jadi kita jangan hanya fokus pada jualan yang harus banyak, tapi lupa bahwa ada ATC nih, add to cart, yang merupakan indikator niat untuk dibeli. Maka kalau kita bisa menaikkan niat membeli, memperkuat elemen kepercayaan, dan membuat customer kita decision yang lebih ringan, maka conversion alias purchase akan mengikuti. Nah ini ya kesimpulan praktis dari Mas Omar. Silahkan teman-teman bisa follow Mas Omar atau ikut kelasnya ya untuk dapat pembahasan lebih detail. Berikutnya ada sharing dari Mas Aef ya. Mas Aef ini yang punya Prospect Plus nih, salah satu e-course MetaEdge juga. Jadi pertanyaannya terkait sama kenapa sih ada campaign yang nggak bisa di scale. Jadi misalnya spend 100.000 sehari ROAS-nya oke. Tapi kalau dinaikin jadi 500.000 malah boncos. Siapa yang sering mengalami hal seperti ini? Nah menurut Mas Aef ya, kenapa nih campaign seperti ini nggak bisa di scale? Karena yang dilihat itu cuma ROAS dan profitnya doang. Nah, menurut beliau yang perlu dilihat kalau mau scale itu adalah jumlah reach-nya dan berapa CPM alias cost per 1000 account reach-nya ya. Jadi mau ROAS-nya 10 kalau CPM-nya 300.000 seperti ini, begitu dinaikin budgetnya pasti anjlok tuh hasilnya. Jadi kenapa dia melihat reach? Jadi kalau kita naikin jumlah reach nih dari yang tadinya 1000 jadi 100.000 biar tembus ke 100.000 reach ya, baru butuh budget cuy ya. Jadi kalau CPM-nya mahal seperti ini ya jangan kita scale juga, otomatis biaya cost-nya bakal ke scale 10 kali lipat juga cuy, ya enggak? Ini logik dari
Mas Aif ya. Jadi kalau teman-teman mau scale up campaignnya, perhatikan dulu reach dan CPM-nya. Apakah layak untuk di scale apa enggak? Oke, berikutnya sharing dari Mas Indra nih. Mas Indra juga punya grup berbayar, plus kalau nggak salah lagi promosiin tentang custom GPT yang membantu untuk membuat ads copy ya. Jadi sharing ASC ini dari Mas Indra membahas tentang budget ya. Budget ASC selama 7 hari. Kadang tuh ya kita pasang 4.000 per hari yang di spend sama Meta nggak nyampe 400.000 nih ya, di angka 300.000 sekian. Tapi kadang juga ada yang lebih dari 400.000 nih, kayak di tanggal 22 ya, atau di tanggal 26. Itu karena Meta sendiri mengakumulasikan budget itu berdasarkan perhitungan selama 7 hari ya. Jadi kalau misalnya kita men-setup 400.000, itu ya bisa naik dari 400.000 atau bisa turun dari 400.000. Jadi kalau ternyata hari ini kok spendnya cepet banget, itu jangan panik dulu ya. Mungkin besok malah spendnya cuy yang akan kurang dari budget. Yang pasti selama CPR aman aja, lanjutin aja campaignnya. Tapi seringkali bukan soal campaign ya, bukan soal budget nih, tapi soal berani atau enggaknya manjat ikan selama 7 hari cuy. Jangan-jangan hari pertama boncos langsung stop ganti campaign. Kalau gitu sama aja cuy, buang-buang duit. Jadi memang minimal banget harusnya kita pantau lah selama 3-7 hari baru ngambil decision. Campaign ini mau di-kill apa dilanjut ya. Ini sharing dari Mas Indra, teman-teman bisa follow akun saya juga sering berbagi ilmu daging cuy. Oke, pembahasan terakhir nih mengenai funnel yang kayaknya bolong-bolong cuy. Ini di campaign gue yang kemarin ya, tanggal 2. Jadi ada campaign yang add to cart-nya ada, checkout initiative-nya ada, purchase-nya ada, tapi nggak ada cost per purchase-nya. Apakah ini doib? Belum tentu ya. Ada juga nih yang tiba-tiba masuk di checkout initiative, ada purchase, tapi add to cart-nya kurang 1. Nah ini jadi jawab ya, pertanyaan ini jadi jawab sama Mas Busnia Baby. Jadi jawabannya adalah Meta itu mengatribusikan event pada dashboard kita pada saat dimana event itu terjadi. Jadi misalnya pelanggan melakukan add to cart hari Selasa, kemudian baru bayar di hari Kamis, maka event add to cart-nya ada di hari Selasa, tapi event purchase-nya baru ke di-tag di hari dia melakukan pembayaran ya. Nah ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan atribusi setting di Meta. Kan ada yang 1 day, ada yang 7 day. Ini sebenarnya berpengaruh apa enggak sih? Nah itu udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya ya. Teman-teman bisa cek di playlist tentang Meta Ads. Jadi itu ya beberapa rangkuman nih mengenai permasalahan yang terjadi beberapa minggu ini di Meta Ads. Semoga bisa menjawab permasalahan teman-teman dan menjadi insight yang bermanfaat. Jangan lupa untuk gabung ke grup Telegram biar diskusinya makin oke. Dan jangan lupa juga ya untuk follow akun-akun sosial media para masa tadi. Biar nggak ketinggalan kalau mereka update atau sharing daging-daging berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat. Kita dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kami tidak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara masa duit dari dunia online. Dari Candi Bra 1, sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran, tapi premium.